Qul a'udzu birabbin nas. Pada bacaan qul a'udzu, di sini ada qul a. Hati-hati jangan putus, jangan qul a. Tapi dia qul a'u, ya lam, sifat lam. Qul qul. Kemudian pada lafal a dengan ain ini usahakan kita bedakan antara huruf hamzah dengan huruf ain. Hamzah makhrajnya dari tengah, dari pangkal tenggorokan kita, yaitu paling bawah dekat dengan dada. Sedangkan huruf ain itu di tengah tenggorokan, maka bunyinya pun berbeda. Sifat ain itu ada sifat bainnya, sifat hamzah itu jahar dan syiddah, yaitu tertahannya nafas dan tertahan suara kalau dia sukun. Maka a, i, u. Kalau ain a, ai, au, beda. Maka qul a'u, qul a'u, a'u, bedakan. Qul a'udzu. Kemudian pada lafal a'u ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf au yang berharakat dhamma bertemu dengan waw sukun. Panjangnya adalah 2 harakat, yaitu a'udzu, a'udzu. Qul a'udzu. Nah, kemudian hati-hati dalam melafalkan zal. Ini jangan terbaca dengan a'udzu. Sering terjadi kesalahan adalah mengganti huruf zal dengan huruf zai. Ini sering terjadi kesalahan. Itu diganti dengan zu, padahal di situ huruf zal. Agar sempurna daripada makhraj huruf zal, yaitu makhrajnya adalah kita keluarkan ujung lidah kita, ujung lidah kita tempelkan dengan geser atas. Maka za, zi, zu. Maka a'udzu, a'udzu, zu, zu. Kemudian bi rabbin nas. Ro-nya tebal, ditekan kepada huruf ba, bi rabbi. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tuliskan tapi dia tidak dibaca, sehingga kita langsung ke huruf nun yang bertasydid. Pada lafal nun sendiri di sini ada hukum tajwid berupa bacaan gunnah, yaitu kita menahan suara nunnya sepanjang 2 harakat. Maka jangan langsung bi rabbin nas. Sering terjadi yang seperti itu. Harusnya yang lebih tepatnya adalah ia menahan dulu suara n-nya sepanjang 2 harakat. Bi rabbin nas, baru lepas. Bi rabbin nas. Kemudian pada lafal nas di sini ada bacaan mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun? Kita urai satu persatu. Mad artinya panjang, arid berarti dia muncul timbul, lis sukun disebabkan karena adanya sukun. Sukun itu terbagi 2, ada sukun asli, ada sukun arid. Contoh di sini wawunya itu sukun asli. Ya, artinya wawunya mati. Nah, sedangkan huruf sin di sini ini namanya sukun arid. Pada dasarnya dia dibaca dengan bin nasi, bi rabbin nasi. Karena kita waqaf, sinnya dimatikan menjadi sukun. Nah, maka ketika nunnya dimatikan, ini namanya sukun arid. Nah, sebelum sukun yang dimatikan ini namanya sukun arid itu ada huruf mad. Nah, maka disebabkan karena adanya sukun arid di akhir bacaan kita, sebelumnya ada huruf mad, maka itulah namanya mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Untuk panjang mad arid sendiri yaitu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Maka boleh bi rabbin nas 2 harokat, bi rabbin nas 4, bi rabbin nas 6 harokat. Lanjut, malikin nas. Kembali lagi, ada alif lam syamsiyah seperti lafal sebelumnya penjelasannya. Di sini ada alif lam syamsiyah yang ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian pada lafal nun tasydid ada bacaan gunnah, yaitu ditahan dahulu sebelum suara n-nya ditahan, jangan dilepaskan sampai dia 2 harakat dulu ditahannya baru dilepaskan. Kemudian pada lafal nas ada mad arid disukun sebagaimana yang pertama tadi. Sama penjelasannya, kita tidak perlu terlalu lama. Malikin nas.
ini sempurnakan kasrah di lafal kaf. Malikin nas. Hati-hati jangan memanjangkan ma. Kadang ada yang dia menghafal, disebabkan karena menghafal karena mungkin mirip dengan lafal malik, ya maaf, maliki yaumiddin. Ma-nya panjang, betul. Tapi di surat An-Nas ini ma-nya pendek. Malikin nas. Sempurnakan kasrah di kaf. Maliki. Jangan malikin. Nah, ini li-nya tidak sempurna kasrah, kafnya juga tidak, ya. Malikin nas. Kita ulang lagi. Malikin nas. Ya. Ilahin nas. Pada lafal ilahi, di sini ada mad tabi'i pada lafal lam, yaitu panjangnya huruf lam ditandai dengan fathah bertemu alif 2 harokat. Kemudian pada lafal an-nas ada di sini alif lam kembali, yaitu alif lam samsyah sebagaimana sebelumnya. Alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian ada lafal gunnah pada lafal nun sukun, maaf, pada lafal nun tasdid di sini. Ini sebagaimana yang disampaikan Imam Jamzuri, wa gunna mim tsumma nunun syuddida dalam matan Syatibi. Maaf, dalam matan Tuhfatul Atfal itu dibaca dengan digunakan itu ditahan ya sepanjang 2 harokat. Kemudian pada lafal nas yaitu ada mad adid disukun kembali, panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kemudian min syarri langsung kita di sini ada bacaan ikhfa, ya, pada lafal min syarril waswasil khannas ada lafal min, ya, tipiskan sin, ya, maaf, tipiskan dengungannya, min syarri, jangan ming syarri, bukan ming, tapi dia samarkan ke huruf shin, yaitu bacaan ikhfa artinya kita membaca di antara nun yang dijelaskan suaranya, yaitu izhar, atau idgham yang dimasukkan ke huruf setelahnya. Ikhfa di antara keduanya. Maka lafal nunnya samarkan ke huruf shin. Makhraj daripada shin adalah di tengah lidah. Min syarri, min syarri. Kemudian lafal ra di sini lafal syarri, syarnya tebal, rinya tipis. Syarri. Kemudian syarril waswasi. Di sini ada alif lam, yaitu alif lam qamariyah, alif lam yang ditulis dan dibaca. Maka dibaca dengan jelas lamnya. Kemudian pada lafal waswasi, pada lafal wa ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Panjangnya adalah 2 harakat pada lafal wa. Kemudian untuk menyempurnakan dari makhraj daripada waw, yaitu sedikit dimonyongkan mulutnya ke depan agar menyempurnakan daripada makhraj daripada huruf waw. Maka kemudian pada lafal mim tadi ada yang sedikit kurang, yaitu sempurnakan kasrahnya mi. Jangan mi syarri, tapi mi syarril waswasil khannas. Kemudian pada lafal sil khannas kembali lagi ada alif lam qamariyah, alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal khannas ada nun berharakat tasydid, maka ini dinamakan dengan bacaan gunnah, yaitu cara membacanya ditahan dulu suara n-nya sepanjang 2 harokat. Khannas baru dilepas. Jangan langsung khannas. Tidak khannas, tapi tahan dulu, cara bacanya ditahan dulu gunnahnya. Khannas baru dilepas. Kemudian pada lafal nas ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang kita baca di akhir bacaan karena waqaf dan sebelumnya ada huruf mad. Panjangnya untuk mad arid disukun yaitu sepanjang 2, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Contoh al-khannas 2, al-khannas 4, al-khannas 6 harokat.
min syarril waswasil khannas. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian pada lafal alladzina, ini lam bukan al tapi dia al, ya, ujung lidah al, ya, alladzi, alladzi. Nah, ini kita baca a. Kemudian pada lafal zi, hati-hati jangan terbaca dengan zi, tapi di sini huruf zal. Alladzi, 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 Allah, alladzi, zi, panjangkan 2 harakat, yaitu ada mad tabi'i, kasrah bertemu ya, sukun. Kemudian yuwaswisu fi, ini huruf fa, hati-hati jangan dibaca yuwaswisu pi, jangan, tapi dia fi, ada nafas yang kita keluarkan karena huruf fa yaitu ada salah satu sifatnya sifat hamas, fa, ada mengalirnya nafas kita fi. Kemudian pada lafal fi sendiri ada mad tabi'i, yaitu kasrah bertemu dengan huruf ya, panjangnya 2 harakat. Fi suduri, fi sudurin nas. Pada lafal du ada mad tabi'i, yaitu dhammah bertemu dengan huruf waw, panjangnya 2 harakat. Kemudian rinnas, pada lafal rinnas ada alif lam syamsiyah, alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca, langsung ke huruf nun yang bertasydid. Pada lafal nun sendiri sebagaimana yang sebelumnya, yaitu ada bacaan gunnah, ditahan dulu suaranya sepanjang 2 harakat baru dibaca nas. Ini sama seperti ayat sebelumnya, ayat ke 1, 2, 3 yang kelima. Panjang itu mad arid disukun, boleh kita panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Minal jinnati wan nas. Lafal minal jinnah, di sini ada alif lam. Kembali alif lam qamariyah, alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas. Jinnati, ada bacaan gunnah yaitu nun berharakat tasydid. Hati-hati dalam pelafalannya, jangan langsung dilepas, jangan jinnati wan nas, enggak, tapi tahan dulu 2 harakat ya gunnahnya. Minal jinnati, ya, baru dilepas. Minal jinnati wan nas. Pada lafal wan nas ada, kembali lagi ada alif lam syamsiyah dan juga nun berharakat tasydid dinamakan dengan gunnah. Pada lafal nas ada bacaan mad arid sukun, panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Kita coba ulang dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.